Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program Dialog Kabar Jambi spesial hari ini, hari Kamis tanggal 25 September 2025. Di mana program ini dihadirkan untuk mengedukasi, tentunya untuk memberikan informasi, inspirasi dan juga motivasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Jambi, terkhusus untuk generasi muda. Mengapa demikian pemirsa? Karena narasumber-narasumber yang dihadirkan pun mereka memiliki segudang prestasi, kemudian sejuta pengalaman, tetapi mereka masih muda-muda, dan mudah-mudahan dengan ini juga bisa memicu para generasi muda yang ada di Provinsi Jambi untuk dapat mengikuti langkahnya dan juga bisa menjadi seorang yang berprestasi pula. Nah pemirsa, ngomong-ngomong soal narasumber, di studio TVRI Jambi sudah hadir dua narasumber hebat yang nantinya mereka akan menjelaskan pengalamannya, terus juga prestasinya terkait dengan tema yang akan dibahas pada siang hari ini adalah komunitas literasi, ruang berbagi bacaan, ruang menciptakan karya. Kita akan menyapa terlebih dahulu kepada narasumber kita yang pertama dengan Kak Jennifer Arda Kurnia Mendrova dari komunitas Jambi Funbook. Selamat siang Kak. Selamat siang, Bang. Gimana nih kabarnya siang hari ini? Oh, luar biasa, tapi Jambi saat ini lagi sangat cerah ya. Sangat cerah atau sangat panas nih, Kak? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Gimana kabarnya, sehat nih, kesibukannya sekarang apa nih, Kak? Oke, karena kesibukan saya akhir-akhir ini adalah bekerja ya juga. Jadi memang difokuskan untuk di kantor kayak gitu seperti biasanya. Dan kalau di weekend itu biasanya saya mengikuti beberapa komunitas yang ada di Kota Jambi khususnya biar lebih produktif aja lagi. Wih, keren nih. Ini nih generasi muda yang produktif nih, bukan hanya kerja tetapi juga ikut komunitas-komunitas ya biar menambah pengalaman, terus juga menambah wawasan. Iya, Nanti kita akan lebih spesifik bercerita nih terkait dengan pengalaman dari Kak JJ ya. Panggilannya Kak JJ ya? Iya, benar-benar. Baik, kita akan menyapa kembali untuk narasumber yang kedua, ada Kak Hidayatul Maulida dari komunitas Jambi Karya Raya. Halo, selamat siang Kak. Halo, selamat siang Mas. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya hari Alhamdulillah luar biasa, sehat hari ini. Alhamdulillah. Kesibukannya apa hari ini Kak? Kebetulan saya seorang guru di salah satu sekolah swasta yang ada di Bagan Pete, sekolah baru. Sekolah baru. Iya, alhamdulillah saya ikut merintis juga di sana dan mungkin kesehariannya selain mengajar itu saya bergabung juga di komunitas Rumah Basama dan Jambi Karya Raya. Oke, luar biasa, hampir sama ya dengan Kak JJ ya, cuma bedanya Kak Uli ini sebagai guru juga sebagai gitu, terus guru. juga ikut komunitas-komunitas juga gitu ya. Ini luar biasa, tentunya punya kehidupan yang lebih produktif. Tapi kita kalau berbicara soal tema pada siang hari ini Kak, ini sangat menarik ya, komunitas literasi, karena memang banyak sekali kita lihat sekarang hadirnya komunitas-komunitas, bahkan di kampus-kampus juga ada kayak unit kegiatan mahasiswa, kemudian juga ada organisasi eksternal juga, termasuk komunitas-komunitas yang mengarah kepada hal-hal yang positif. Nah ini kalau bisa dimanfaatkan dengan baik oleh generasi muda kita hari ini, maka ini akan menambah yang tadi saya sebutkan wawasan, terus pengetahuan juga. Mungkin dalam segi prestasinya juga akan lebih meningkat seperti itu ya Kak. Terkhusus terkait dengan komunitas literasi. Nah, saya akan bertanya terlebih dahulu dengan Kak JJ nih dari komunitas Jambi Funbook. Nih kalau boleh tahu, sejak kapan sih komunitas ini berdiri Kak? Oke, baik. Kalau Jambi Funbook itu sendiri lahir dikarenakan kita tahu ya bahwasanya kalau membaca orang tuh taunya membaca secara kaku aja dan monoton gitu ya. Nah, jadi kita inovasikan bagaimana komunitas ini bukan hanya membaca tapi juga ada melakukan hal-hal lain yang menyenangkan berupa game segala macam, terus saling interaktif antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi memang dari perkumpulan ini, dari komunitas ini orang-orang bukan hanya bertemu untuk membaca aja, tapi juga bisa menambah relasi, terus bisa sharing kalau punya bisnis gitu ya. Jadi pertemuan gitu. Nah, karena kita juga fokusnya itu bukan di kalangan anak muda aja, tapi dari semua generasi, bahkan yang tua-tua juga pernah ikut untuk join di komunitas kita gitu ya, dalam kegiatan-kegiatan kita. Sehingga
komunitas ini lahir dan mulai membentuk kegiatan itu di tahun 2024, Mas. Gitu. 2024, Iya. berarti baru sekitar 1 tahun ya, Kak? Iya, ya? benar-benar. Kalau untuk Kak JJ sendiri itu sudah bergabung di komunitas memang dari awal atau baru join baru-baru ini? Oke, baik. Untuk gabung di komunitasnya itu memang sudah dari awal juga, tapi untuk aktifnya itu karena kita waktu itu kesibukannya sebagai mahasiswa akhir juga, iya, ya, nyusun jadi skripsi hilang-hilangan ya. gitu. Iya. Nah, jadi memang tidak terlalu berfokus lagi di komunitas, namun setelah kegiatan wisuda segala macamnya sudah selesai di dunia perkuliahan, baru kita joinkan kembali ke dalam komunitas ini dan berusaha untuk menggerakkan komunitas ini dengan aktif kembali. Oke, kalau untuk komunitas Jambi Funbook nih Kak, itu teman-teman yang masuk dalam komunitas mereka nanti baca secara bareng-bareng, terus bukunya itu disediakan atau enggak, atau gimana? Oke, baik. Kalau untuk kegiatannya itu Iya. biasanya kita menggunakan dua jenis tempat, bisa indoor maupun outdoor. Kalau kegiatannya outdoor itu bisa di atas 50 peserta, tapi kalau kegiatannya indoor itu kayak dieksklusifkan hanya 20 sampai 30 peserta aja. Nah, tapi memang kalau untuk penyediaan buku itu kita sounding dulu nih sebelum ngadain pertemuan dengan teman-temannya untuk bawa buku masing-masing. Tapi kita juga dari panitianya, dari pengurusnya juga membawa buku ke lokasi. Jadi mereka bisa sharing terkait buku yang sudah dibaca mungkin selama 30 hari terakhir gitu ya, di-sharingkan satu sama lain. Nah, dari pertemuan-pertemuan itulah jadi bisa ada kegiatan juga saling tukar buku gitu selama 30 hari antara satu dengan yang lainnya. Dan untuk saat ini memang data yang udah kami peroleh itu lebih dari 520 peserta ya, ataupun keanggotaan lah yang terjoin di dalam komunitas Jambi Funbook ini. Dan bukan hanya dari kota Jambi aja, tapi dari berbagai kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Karena kan kebanyakan mahasiswa ya, mahasiswa itu kan asalnya dari Kabupaten Merangin, gitu. Tarulangun, Iya. Kerinci, segala macamnya. Jadi memang joinnya di Jambi Funbook. Oke, gitu. berarti untuk bukunya sendiri itu memang ada yang bawa sendiri, terus juga ada yang disiapin oleh panitia. Tetapi untuk bukunya sendiri itu memang bebas ya, apa saja bisa dibaca gitu Iya, ya. benar-benar. Oke. Saya akan beralih ke Kak Uli nih dari komunitas Jambi Karya Raya. Mungkin boleh dijelasin terkait dengan komunitas ini, mungkin kan di luaran sana masih banyak yang awam nih terkait dengan komunitas Karya Raya. Silakan. Iya, jadi kalau Jambi Karya Raya itu kan berdirinya dilatar belakangi oleh founder kita, Kak Rahma Yuniarsi. Dari beliau mendirikan Rumah Basama, kemudian ternyata ibaratnya, ternyata wadah ini belum cukup besar nih untuk menampung segala aspirasi ataupun bakat yang dimiliki anak-anak muda khususnya di kota Jambi ya. Kemudian lahirlah Jambi Karya Raya ini dengan ibaratnya mantra ajaibnya itu Mantra ajaib. kita tunjukkan bahwasanya Jambi itu kaya akan karya tadi. Kalau kaya raya itu bonus ya, amin. Semoga orang di dalamnya begitu ya. Iya. Cuman di latar belakangi dari situ, jadi bergeraknya di bidang literasi memang. Kemudian kami mengadakan ibaratnya tuh memfasilitasi dalam bentuk misalkan workshop atau pendampingan khusus untuk mereka-mereka yang butuh bukunya atau karyanya diterbitkan gitu. Untuk target yang dicapai itu apakah generasi muda yang nantinya akan menyetorkan karyanya mungkin ya, atau melihat dari segi karyanya, atau memang ini untuk masyarakat secara umum saja? Ini sebenarnya untuk masyarakat secara umum ya, karena kemarin kita baru saja mengadakan ibaratnya agenda dari Jambi Karya Raya juga dengan bermitra atau bekerja sama dengan Bank Indonesia, di Perpustakaan Bank Indonesia, kemudian di Gramedia juga pernah, di Cinepolis juga pernah untuk launching bukunya sekaligus penayangan ibaratnya tuh short movie lah gitu dari sebuah buku tersebut gitu. Jadi target kami cukup luas gitu tidak cukup di Provinsi Jambi, tapi diadakan beberapa event itu, seminar itu di nasional maupun internasional. Wah. Karena ada beberapa yang ibaratnya yang delegasinya kemarin itu alhamdulillah founder kita sendiri yang bekerja sama dengan orang Malaysia untuk sebuah karya yang memang mengangkat budaya Jambi gitu. Kalau boleh tahu karyanya apa itu Kak? Buku.
Buku, Iya, judulnya buku. apa tuh? Terkait dengan budaya Jambi ini kayaknya menarik nih. Menarik ya? Iya. Cek aja IG kita ya Cek kalau aja gitu. IG-nya ya. Berarti memang Iya. tidak hanya terfokus pada generasi muda ya, Iya, tetapi juga masyarakat secara umum. Ini tadi bisa sampai nasional tuh, itu gimana tuh cara melakukan pelatihan ataupun pendampingan bagi masyarakat mungkin yang berada di luar provinsi Jambi tuh Kak? Biasanya kalau yang nasional itu kita adakan melalui Zoom atau Google Meet. Tapi memang dihimpun dalam satu grup. Jadi mereka kebetulan kemarin kayak contohnya campaign. Di situ kami mengupayakan bisa merealisasikan satu buah buku yang dimana itu ditulis bersama. Jadi seperti antologi gitu kan. Dihimpun dari kayak cerpen-cerpen pendek gitu nah. Oke. Jadi Jambi Karya Raya merupakan fasilitatornya gitu nah. Untuk perpanjangan tangan gimana caranya buku ini bisa diterbitkan gitu. Untuk sejauh ini berapa banyak nih Kak anggota yang tergabung di dalam komunitas Karya Raya nih Kak? Kalau anggota aktifnya mungkin yang aktif ya, mungkin sekitar 30 orang. Tapi kalau yang nggak aktif misalkan ada event itu ya lebih lah dari 100 Mas. Karena kan kita ibaratnya mereka itu kan bergabung ketika ada event yang memang event. mereka tertarik nih gitu. Nah, ada outputnya yang benar-benar misalkan sebuah buku gitu kan. Mereka dapat bentuk e-booknya atau bentuk fisiknya langsung gitu. Sudah berapa banyak Kak untuk event yang sudah diselenggarakan tuh Kak? Kalau event sih sejauh ini cukup banyak ya, tapi kami memang punya target misalnya dalam 1 tahun itu kita mengadakan beberapa event yang memang offline atau online gitu. Jadi tergantung visi misi dan melihat perkembangan anak muda ini sudah sejauh mana sih gitu, yang mana yang perlu dibantu gitu sebenarnya. Kalau melihat perkembangan anak muda saat ini Kak, kira-kira untuk minat literasinya sudah meningkat belum? Aduh, sepertinya menurun ya. Kalau menurun. menurut riset Iya. itu daya literasi apalagi digital ya. Orang itu fokusnya cuma dari 0 sampai 9 detik. Itu menurut riset ya, Oh, iya. fokusnya. Karena kalau nggak tertarik di awal itu mereka langsung scroll. Scroll Iya, selanjutnya scroll, gitu ya? scroll Oh, oke. aja gitu. Jadi kalau untuk sekarang kayaknya makin menurun deh gitu. Karena dengan perkembangan zaman dan media digital yang cukup masif berkembangnya, jadi literasi yang benar-benar literasi itu cukup minim gitu. Kecuali kalau memang sekedar literasi yang cuman scroll, baca apa sih, stories, iya, segala terus macam tuh, lewat gitu. itu cukup tinggi ya mungkin Itu tinggi kalau banget literasi ya. itunya gitu. Karena memang melihat saat ini Iya. generasi muda hobinya kayaknya lebih kepada hiburan Iya, kayaknya ya, betul, dibanding literasi. Ini kalau dari komunitas Jambi Funbook sendiri ada strategi khusus nggak kira-kira Oke. supaya meningkatkan minat literasi pada generasi muda, terkhusus anak-anak Jambi deh? Oke, baik Mas. Jadi kan sesuai namanya Jambi Funbook Iya. gitu kan. Membaca itu nggak perlu kaku ya. Jadi Iya. kita ada diselingin juga dengan kegiatan yang fun, misalnya seperti mini games gitu. Nah, jadi memang ada waktu untuk membaca tuh seperti FGD atau sharing session dengan satu sama lain tuh nanti dibuat dalam per grup. Mereka bakal fokus mungkin selama 15 sampai 20 menit gitu ya. Nah, setelah itu bakal kita tanya ini untuk biar lebih interaktif. Jadi tanggapan kamu terkait buku ini apa gitu. Nah, jadi memang ada menarik interaktif bagi mereka dan mereka bisa menyuarakan apa yang sudah mereka baca, yang sudah mereka diskusikan. Kemudian diselingin dengan kegiatan mini games tadi, kita buat beberapa games yang menarik, biar lebih fresh juga, biar lebih makin apa ya, nggak terlalu kaku nih, Monoton jadi gitu kan? beban juga sama mereka gitu. Kemudian, nah biasanya kalau untuk di akhir kegiatan itu kita bakal nyebarin kertas untuk mereka nulis. Jadi mereka menyuarakan kembali. Nah, hasil tulisannya itu akan kita unggah di media sosial kita gitu. Yang paling bagus lah gitu. Ibarat kayak quotes-nya anak muda gitu. Oke. Jadi ibaratnya dari kegiatan ini hasil dalam diri mereka tuh bisa ter-up di media sosialnya Jambi Funbook. Kan itu juga untuk menarik ini ya, relasi kita sama teman-teman peserta gitu. Jadi mereka berkeinginan lagi untuk ikut kegiatan kita di batch-batch berikutnya gitu. Oke, ini Kak JJ, kalau untuk jadwalnya sendiri, kalau untuk dari komunitas Jambi Funbook ya, itu sudah terjadwal nggak untuk misalnya ada buat kegiatan seperti tadi, ada gamesnya dan lain sebagainya, disuruh baca dan lain sebagainya? Boleh diceritakan? Oke, baik. Kalau untuk pembuatannya di setiap batch itu memang sudah ada rundown-nya juga, Mas, gitu ya. Jadi memang kita benar-benar buat kegiatan sesuai rundown. Kemudian kita kalau untuk bagian batch-batch-nya itu
memang itu agak sulit karena emang tim dari Jambi Funbook-nya itu cuman sedikit juga pengurusnya. Kemudian kita juga masih ada kegiatan untuk membuat event kepemudaan yang lainnya di luar Jambi Funbook. Jadi memang fokusnya agak terpecah ya untuk saat ini. Dan juga karena latar belakangnya pada bekerja juga memiliki kesibukan masing-masing, memang itu butuh mencocokkan jadwal dengan ekstra gitu. Nah, tapi untuk kegiatan ketika kita udah launching kegiatan per batch, kita udah mengikuti runtutan acara lah namanya yang sudah dibuat oleh teman-teman tim acara gitu. Jadi kita tinggal eksekusikan bagaimana konsepnya seperti itu. Baik, luar biasa ini pemirsa, dan nanti kita akan kembali hadir tentunya masih membahas terkait dengan komunitas literasi, ruang berbagi bacaan, dan ruang menciptakan karya. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Kabar Jambi. Baik, terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi yang masih setia menyaksikan Dialog Kabar Jambi pada siang hari ini. Tentunya masih membahas terkait dengan komunitas literasi, ruang berbagi bacaan, dan ruang menciptakan karya. Masih bersama dengan dua anak muda yang sangat luar biasa hari ini akan bercerita banyak terkait dengan komunitas-komunitasnya nih. Ini komunitasnya kayaknya saling berkaitan ya. Yang satu Jambi Funbook, yang satunya lagi Jambi Karya Raya. Jambi Karya Raya. Ada karya rayanya di situ. Iya. Ini saya ke Kak Uli dulu nih. Ini kalau boleh tahu dari 2022 ya mulainya ya untuk komunitasnya. Nah, ini sudah berapa banyak nih peserta ataupun mungkin anggotanya yang sudah punya karya gitu ataupun sudah diwadahi untuk diterbitkan? Kalau secara semua kan kalau karyanya ada 6 tadi ya, 6 buku yang sudah diterbitkan dari Jambi Karya Raya. Tapi kalau individunya kayaknya karena itu kan ada satu buku yang diisi dengan beberapa orang. Oh iya. Gitu. Jadi kayaknya mungkin maksimal kira-kira 20-an. Karena kan memang dalam satu buku ada yang ditulis bersama gitu nah Mas. Karena ada yang ibaratnya tuh kami memfasilitasi memang orang-orang yang berbagai latar belakang tadi, kayak mungkin ada yang disabilitas. Oh iya. Nah, itu dihimpun di situ, maksudnya nulis bukunya dalam satu buku itu berbagai cerita gitu. Oh, berarti berarti bukan hanya satu judul aja ya. Iya. Berarti bisa di situ ada banyak temanya nanti ya. Jadi cerpen kan jatuhnya, kumpulan cerpen gitu nah dalam satu buku gitu. Itu sudah ada yang diterbitkan Kak? Untuk Ada. yang buku yang nulisnya bareng-bareng tadi? Ada. Judulnya apa ya? Yang baru-baru ini yang kami sama campaign, kerjasamanya sama campaign ya, dibantu pendanaannya dari campaign itu meraih mimpi atau menuju mimpi. Terus satu lagi bukunya itu Atap Langit. Nah itu yang dilaunchingkan di Sinepolis. Oh itu kapan Kak dilaunchingkan? Baru-baru ini? 2000 berapa ya? 2023 kayaknya atau 2024. Lupa. Oh iya, antara 2023 sampai 2024. Ini tadi kan ada anggota yang, mohon maaf, yang dari teman-teman disabilitas. Itu untuk menulisnya seperti apa Kak? Atau memang ada spesifikasinya atau memang ada pelatihan khusus gitu Kak? Enggak, mereka yang ibaratnya tuh, mereka kan sudah punya karya nih, ternyata mereka yang beranak istimewa ini tadi, ternyata sudah punya karya tapi belum tahu nih kemana gitu. Atau bahkan ada yang sudah punya karya tapi orang lain belum kenal gitu nah Mas. Jadi kami memfasilitasi bahwasanya yang belum bisa karyanya diterbitkan kami bantu terbitkan, dan yang sudah punya karya kami kasih fasilitas nih, kita adain webinar nasional gitu. Jadi dia yang jadi narasumbernya, gimana cara menulis dan segala macamnya gitu. Itu sudah pernah dilakukan beberapa kali Kak untuk webinar seperti itu? Oh, kalau khusus yang disabilitas tadi kayaknya baru 2 kali kayaknya Mas. Baru 2 kali ya? Iya. Untuk teman-teman disabilitas ada berapa banyak Kak kira-kira Kak? Karena dihimpunnya dalam satu grup yang banyak ya, kisaran berapa ya? Kalau yang disabilitasnya, disabilitasnya kayaknya nggak terlalu banyak. Kayaknya ada 1-2 orang gitu. Ada 1-2 orang, tapi kalau anggota secara keseluruhan ada banyak nih? Apanya? Anggota secara keseluruhan ada banyak ya berarti ya. Berarti memang mereka bukan hanya yang mungkin dari bentuk fisiknya sempurna, tetapi juga teman-teman kita yang punya kelebihan juga bisa nimbrung juga untuk di komunitas Jambi Karya Raya. Saya akan kembali ke
Kak JJ nih, ini kan tadi sudah dibahas juga ya terkait dengan acaranya seperti apa, teknisnya seperti apa. Nih kalau buat teman-teman yang sedang menyaksikan nih, tertarik untuk join ke Jambi Funbook terus juga Jambi Karya Raya, itu seperti apa tuh prosedurnya atau gimana sih caranya supaya bisa ikutan join terus juga bisa meningkatkan literasi membacanya gitu. Oke, baik Mas. Jadi kalau untuk join sebagai peserta di event itu bisa langsung cek di Instagram kita aja, udah ada Jambi Funbook. Nah, di situ bakal di-sharingkan, dibagikan informasi terkait eventnya ya, batch 14 yang akan running gitu. Jadi teman-teman bisa daftar langsung atau yang sudah tergabung ya tinggal nunggu informasi di grup aja. Tapi kita sangat membuka untuk kegiatan kolaborasi nih, barangkali dari masing-masing komunitas ataupun organisasi lainnya gitu ya. Organisasi kepemudaan maupun mahasiswa itu punya kegiatan yang sama nih. Nah, kita bisa saling support atau saling berkolaborasi lah. Karena memang Jambi Funbook sendiri juga pun kalau terus-terusan melakukan kegiatan secara mandiri juga sangat disayangkan ya. Berarti kan tidak membuka kolaborasi dengan yang lainnya. Nah, lebih baik itu kita membuka kolaborasi dengan teman-teman lainnya yang ada di Kota Jambi ataupun di Provinsi Jambi. Bahkan untuk Jambi Funbook sendiri itu kita udah mengajak beberapa membentuk 2 komunitas, yaitu ada Kerinci Sungai Penuh Funbook dan Merangin Funbook juga. Jadi pengennya biar anak-anak yang dari Merangin gitu ya, bukan hanya ketika kuliah aja nih baru join di Jambi Funbook, tapi mereka juga bisa menggerakkan di kabupaten-kabupaten mereka anak-anak mudanya untuk join kegiatan Merangin Funbook sesuai dengan kabupaten mereka lah gitu. Iya, asalnya. Cuman kita kan ada 9 kota, 2 kota, 9 kabupaten ya. Nah, kita belum merambah keseluruhannya nih, masih menyentuh baru 2 tadi. Jadi emang baru disondingkan aja. Barangkali dari teman-teman komunitas ataupun organisasi lain yang mau berkolaborasi dengan Jambi Funbook, kita sangat terbuka. Sangat terbuka Kak ya, tadi sudah ada dari Merangin, terus juga Kerinci ya. Penuh. Tapi kalau untuk sejauh ini sudah ada berkolaborasi dengan komunitas lain Kak? Oke, kalau untuk kita sendiri itu kita sudah membuka kolaborasi dengan beberapa komunitas, juga kepada instansi pemerintahan ya, bahkan instansi pemerintahnya juga mendukung kegiatan kita lah gitu. Nah, kalau untuk kegiatan lainnya kita juga sama kayak Mbak Uli tadi, kita udah ngadain kegiatan di Perpustakaan Bank Indonesia yang terakhir di batch 13 gitu ya. Jadi memang di situ eksklusif juga pesertanya karena memang dibatasin ya. Jadi kita sangat membuka ruang ketika butuh teman-teman punya tempat kosong nih, tapi bisa nih bingung komunitas mana yang mau diajak, teman-teman yang lain di luar sana bisa ngajak komunitas Jambi Funbook untuk ngadain kegiatan di lokasi yang udah ada gitu. Nah, kalau bisa juga kita sebagai penggerak literasi ya Mbak ya, kita aktifin teman-teman kota yang udah mulai sepi gitu. Nah, untuk tempat sebagai ruang tempat membaca ataupun kegiatan literasi lainnya lah di situ. Pengennya seperti itu sih untuk harapan kedepannya dari Jambi Funbook. Oke, kalau dari Jambi Karya Raya untuk kolaborasi sendiri sudah beberapa komunitas atau tadi ada di ini kan ada instansi juga gitu yang ikut join dan lain sebagainya. Kalau di Jambi Karya Raya alhamdulillah kita sudah beberapa kali juga ibaratnya bermitra sama yang ibaratnya BI ataupun komunitas-komunitas lain kayak di kemarin kami mengadakan agenda itu di Gramedia, itu 1 buku 1000 harapan. Nah, di situ kami memfasilitasi bahwasanya komunitas manapun yang punya karya, terutama buku, itu bisa kami fasilitasi agendanya di sana. Oh iya. Nah, jadi yang menjadi narasumbernya dari komunitas manapun, gitu. Kemarin tuh ada komunitas apa ya, saya lupa juga. Intinya ada beberapa kali sudah ibaratnya bergulir gitu. Nah, yang menjadi narasumbernya dari komunitas-komunitas literasi yang lain yang punya ibaratnya sudah punya karya nih. Nah, mau ditunjukkan ke teman-teman anak-anak muda gitu kan. Jadi tempatnya sudah ada, sudah difasilitasi. Jadi mereka tinggal mengisi acara gitu. Jadi juga biar bisa memotivasi juga ya antar komunitas ya berkolaborasi, terus juga bisa memberikan semangat juga supaya bisa berkembang lah untuk komunitas-komunitasnya sendiri. Nah, tadi kan sudah ada 6 buku yang terbit. Itu setelah terbit apakah nanti dipasarkan atau seperti apa Kak? Atau nanti bisa diakses juga di internet atau seperti apa? Itu tergantung kesepakatan ya Mas ya. Kalau seandainya antara penulis dan pihak yang penerbit nih punya kesepakatan bahwasanya ini bisa diadakan dari e-book, ya mungkin ada e-booknya. Tapi kalau seandainya tidak, itu biasanya terbatas. Maksudnya biasanya dicetak cuman berapa gitu, nggak
apa yang nggak terlalu, itu tergantung kesepakatan sama penulisnya gitu. Tapi kalau untuk yang kemarin contohnya Atap Langit itu memang sudah dipasarkan juga itu di Gramedia. Oke, di Gramedia di Jambi berarti Kak ya? Atau ada yang ada di beberapa Gramedia. Tapi tergantung itu tadi kesepakatannya gitu. Oh, kesepakatan antara, karena kan yang punya iya, karya sama betul, yang betul, itu kan betul. harus ada ininya. Gitu. Ini kan tadi komunitas Kakak kan bergerak di literasi nih. Kira-kira kalau ada anak muda terus juga masyarakat secara umum punya karya juga, tapi bukan dalam bentuk tulisan, itu seperti apa? Apakah memang sebelumnya juga sudah pernah ada nih nanyain ke komunitas Kakak? Misalkan kayak teman-teman yang suka nyanyi, tapi ya. ternyata ibaratnya tuh sayang nih kalau nggak dihimpun jadi satu nih lagu-lagunya gitu kan. Kami juga memfasilitasi untuk itu. Kemarin ada di satu buku 1000 Harapan itu teman-teman yang punya ibaratnya biasa menulis lagu, nggak punya panggung lah, taruhlah kan ibaratnya panggung untuk menyuarakan karyanya tersebut. Nah, kita fasilitasi juga. Oke. Gitu. Jadi tetap bisa di sana karena kan ibaratnya menyanyi itu kan butuh dari literasi juga kan, tetap ada proses menulis dan membacanya dong gitu. Jadi tetap ada. Tetap ada itu kan kalau menyanyi itu masih ada kaitannya tuh sama literasi. Iya. Kalau karya-karya lain deh, kayak misalnya Anyaman atau apa gitu, dia bingung nih wadahnya di mana. Ketemu deh dengan komunitas Kakak, itu seperti apa? Bisa diadakan nanti kita bikin seperti workshop ataupun ya mini apa ya? Intinya pertemuan yang dia yang menjadi mentornya. Nanti kita bisa diadakan, bisa didiskusikan gitu. Bisa, insya Allah bisa, Mas. Baik, insya Allah bisa. Saya kayak ini ya, minta ya jatuhnya. Iya. Karena memang kan ngelihat masyarakat di luar sana kan memang, apalagi saat ini ya untuk UMKM gitu kan memang lagi berkembang ya. Iya, Mungkin karena ada yang masyarakat masih awam nih, bingung terus kan tiba-tiba ketemu dengan komunitas karya raya gitu kan. Karena kan karya raya gitu kan. Di situ tidak ada, maksudnya literasinya kan nggak ada. Jadi mungkin masyarakat yang awam kan kayak, oh mungkin ini semua karya bisa kan kayak Bisa, gitu. bisa. Tapi Insya Allah bisa. insya Allah bisa ya Kak ya, Bisa. dan semuanya nanti bakal difasilitasi terus Insya juga Allah. dikasihkan mentoring juga oleh Kak Uli lah khususnya gitu. Siap. Baik, saya kembali ke Kak JJ nih. Ini kan tadi sudah dijelaskan juga untuk acaranya, terus juga ada yang eksklusif juga, prosedurnya seperti apa, terus juga sudah sampai 14 batch ya untuk acaranya ya. Menuju. Nah, yang menuju ini arahnya ke literasi atau ke event yang lain? Kalau yang ke-14 ini sebenarnya kita ke arah literasi juga. Jadi kayak pengennya ya, ini boleh di-spill nggak sih? Boleh. Jadi saya dan tim ya, ada Mbak Iya. Mila, ada Mas Farhan juga di belakang layar itu untuk membuat kegiatan Jambi Fun Book ini secara ruang sepi gitu nah. Jadi Ruang sepi. membaca dengan sunyi. Oke. Senyap. Biasanya kan ada orang yang membaca sambil ngeluarin suara ya. Ngeluarin suara. Katanya gitu. biar lebih marem aja, lebih mantep aja gitu. Ya lebih Iya terasa kan? aja gitu Kak ya. Jadi memang konsepnya pengen ruang sepi aja, tapi memang dari situ mereka bisa lebih kenal sama diri mereka, sama apa yang mereka baca juga gitu. Jadi lebih deep. Oke, lebih deep gitu lebih ya. mendalami gitu. Itu kalau untuk kegiatannya akan dilaksanakan di Jambi atau itu kan tempatnya sunyi itu, Iya. ataukah akan dilaksanakan di outdoor atau di indoor kira-kira Nah, gitu? kalau konsep dari kita pengennya di outdoor sih Mas. Di outdoor gitu ya, jadi berarti. memang yang lebih menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam gitu ya. Iya gitu. Oke. Ini nanti pesertanya akan terbatas atau seperti apa ini kira-kira? Ini sepertinya lebih banyak lagi ya. Mungkin bisa sekitar 50-70 orang karena memang yang aktif keanggotaan itu bisa sampai 70 orang dari semua kalangan. Bahkan yang tua-tua, bapak-bapak dan ibu-ibu juga join di kegiatan komunitas Jambi Fun Book. Iya, oke. benar. Dan juga dalam waktu dekat di bulan Oktober nanti itu dari saya dan tim saya, teman-teman saya itu akan mengadakan kegiatan event kepemudaan. Kepemudaan. Jadi ini konsepnya kita bukan mengundang sih, lebih kayak apa ya? Mempertemukan komunitas-komunitas yang ada di Provinsi Jambi. Tapi biasanya yang bakal join sih kayaknya yang ada di Kota Jambi gitu ya, karena lebih dekat gitu dengan lokasinya. Nah, itu tapi kita sangat terbuka untuk komunitas lain yang ada di Kabupaten Provinsi Jambi untuk ikut ke kegiatan kita gitu. Oke, untuk yang di bulan November ya. Di bulan Oktober. Di bulan Oktober berarti. Mendekati Hari Sumpah Pemuda.
Oh ya, berarti memang ini ya, Iya. ada eventnya tersendiri ya. Nanti di situ kira-kira kegiatannya apa aja? Karena mempertemukan seluruh komunitas nih, berarti dari latar belakang yang berbeda-beda tuh, Iya, bukan hanya benar. literasi tuh gimana tuh Kak? Karena kan kita teman-teman tim di balik layar itu juga punya apa ya, kenalan lah, relasi Oke. yang sifatnya suka untuk ikut komunitas, dan kita juga didampingi oleh Bapak Ivan Adinata. Beliau juga adalah pemuda yang aktif ya di Provinsi Jambi gitu kan. Jadi memang beliau juga memberi saran dan dukungan lah kepada tim kita untuk menggerakkan kegiatan ini, dan beliau juga aktif untuk men-sharingkan kegiatan ini ke teman-teman komunitas yang ada di Kabupaten Provinsi Jambi gitu. Dan kegiatannya itu saya spill aja, kalau yang di hari, dia tuh kegiatannya berlangsung selama 2 hari, Mas. Oh iya, 2 hari. Ya, jadi memang bukan hanya dari komunitas literasi aja, Mbak. Bisa juga dari komunitas yang mengarah ke arah lingkungan. Oke. Mengarah ke kepemudaan. Itu banyak ya, Mas ya. Jadi memang kita sangat-sangat terbuka dengan komunitas tersebut untuk join di kegiatan kita gitu. Oke, luar biasa ini. Nanti teman-teman yang sedang menyaksikan ini ya, yang tergabung dalam komunitas ini bisa jadi salah satu opsi untuk mengikuti kegiatan tersebut ya, karena di sana kan kita bisa berjumpa dengan teman-teman yang lain, terus juga teman-teman dari komunitas lain, bukan hanya dari teman-teman dari komunitas literasi, tetapi juga dari lingkungan gitu ya. Jadi kita bisa sharing gitu Kak ya. Iya benar, dan harapan kedepannya itu kita bisa buat komitmen ini ya, MOU. MOU gitu kerjasama. antar komunitas. Jadi Oke. memang harapannya kita bisa punya jadwal khusus nih. Oh, di bulan Januari kolaborasi antara komunitas literasi dengan komunitas lingkungan misalnya. Oh, di bulan Februari ada komunitas lingkungan dengan komunitas organisasi kampus gitu. Nah, itu boleh banget. Jadi memang kita akan membuat jadwal terstruktur nih untuk menggerakkan para pemuda lah biar produktif. Oke, luar biasa, dan semoga nanti kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Baik Iya. pemirsa, setelah yang berikut ini nanti kita akan kembali hadir tentunya dalam program Dialog Kabar Jambi. Baik, terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan Dialog Kabar Jambi, tentunya terkait dengan tema komunitas literasi, ruang berbagi bacaan, ruang menciptakan karya. Masih bersama dengan 2 narasumber kita pada hari ini, ada Kak Uli dan juga Kak JJ. Saya ke Kak Uli kembali karena tadi sudah sama Kak JJ gitu ya. Ini Kak Uli nih, kira-kira kalau untuk di komunitas Jambi Karya Raya itu, untuk buku yang diterbitkan setiap tahunnya ada target nggak? Kalau target sih pasti ada ya Mas ya, karena ibaratnya masa iya dari tahun ke tahun nggak ada peningkatan Iya, ya, nggak ada cuman progres kita gitu ya. berusaha ibaratnya ketika kalau nggak penuh ke atas ya tidak penuh ke bawah kan, Iya. kalau nggak dalam bentuk fisiknya Iya, dalam betul. bentuk e-book aja E-book nggak aja, apa-apa iya, gitu. Tapi sejauh ini karena kita bergerak juga berdasarkan ibaratnya tuh untuk mengangkat budaya Jambi, jadi Oh, iya. beberapa agenda itu difokuskan juga untuk mengangkat budaya Jambi. Contohnya misalkan menelusuri negeri Pusaka Batuah, itu sempat diadakan juga gitu. Dan bukunya ada juga, itu karya dari founder kita, Kak Rahma Yuniarsih, itu dia ada tuh. Waduh, luar biasa. Boleh dong tepuk tangannya? Masya Allah, luar biasa. Jadi memang sudah merambah ke budaya. Budaya, iya, Budaya. Jadi kalau untuk budayanya sendiri itu, emang fokus untuk budaya yang ada di Provinsi Jambi aja. Kalau Jambi kan ya ini kita kan dominannya Melayu ya, atau Iya. ke Melayu atau yang lain juga gitu. Nah, kayaknya bagus baca bukunya dulu deh. Waduh. Karena kan Iya. di sana kan dijelaskan Iya. tuh dari gimana asal usul, gimana ada Jambi gitu kan, Oh, iya. gimana ada Krisi Ginjai dan segala macamnya, dan itu dikemas semenarik mungkin agar minat baca anak-anak itu meningkat. Karena di sana bukan hanya tulisan tapi ada ilustrasi bergambarnya gitu. Jadi Itu sudah diterbitkan juga. sudah Diterbitkan juga dan bisa diakses berarti. ya, kalau mungkin mau cek di Gramedia kalau masih ada ya. Kalau masih ada berarti di situ sudah diceritakan juga. Berarti memang itu juga bagus tuh kalau misalnya diberikan kepada anak-anak yang masih anak SD gitu ya. Jadi biar lebih memperkenalkan Jambi itu seperti apa. Terkhusus kita generasi muda juga ya, kayaknya kalau untuk sampai ke pelosok-pelosok gitu kita belum terlalu paham ya terkait dengan Jambi itu seperti apa gitu, budayanya juga apa saja gitu ya. Jadi berarti memang sudah ada target-target tertentu. Nih saya beralih ke
Mbak JJ ini. Nah, kira-kira mau ceritain apa lagi nih terkait dengan pengalamannya? Atau selain daripada komunitas yang digeluti, Kak JJ juga ada pengalaman lain atau memang juga pernah berprestasi juga di bidang lain? Kalau untuk berprestasi itu udah habis masanya di masa kuliah ya. Waduh, itu kalau boleh tahu prestasinya apa aja tuh? Itu di bagian bisnis aja sih, Mas. Oh, bisnis Iya. aja ya. Kayak contohnya lomba apa? Business Kayak- plan? Iya, benar. Business plan. Itu kan juga salah satu ini ya, lomba yang menurut saya harus banyak literasinya. Betul. Betul kan? Jadi teman-teman yang ikut lomba join nggak tuh ke komunitas? Oke, kalau untuk teman-teman yang udah terbiasa ikut lomba itu pasti dia sebelumnya tergabung di beberapa organisasi juga. Ya kan? Organisasi kampus. Iya. Iya. Tapi memang organisasinya ini yang bergerak di bidang kepemudaan juga ataupun di kampus. Nah, jadi mereka juga tertarik untuk membaca buku juga after kampus ya. Setelah selesai kuliah, mereka yang saya lihat dari beberapa unggahan media sosial mereka itu mereka produktif untuk membaca buku juga. Jadi mereka mendaftar juga di Jambi Funbook gitu. Nah, dan pengen ada yang sampai ngomong ke saya pengen, kenapa saya nggak bisa masuk yang eksklusif nih gitu. Karena kan memang waktu yang untuk di pendaftaran eksklusif itu kita baca dari ceritanya juga gitu. Nah, mana cerita yang lebih menarik, maksudnya kesan dan pesan yang diberikan untuk Jambi Funbook gitu. Dan ternyata ketika di batch 13 kemarin itu 20 peserta itu peserta baru semua. Peserta baru. Itu yang daftar ada sekitar 50-an 70-an orang, tapi yang memang diambil 20-an. Nah, ini tim kurasinya atau tim pembaca tanggapannya adalah tim saya ya, Mbak Mila itu beliau membaca dari apa sih yang membuat orang ini unik untuk kita undang, kita ikutkan ke kegiatan Jambi Funbook gitu. Nah, jadi beliau membaca dan ternyata 20 orang ini adalah orang baru semua, Mas, gitu. Jadi memang kita kebaca nih, ternyata minat orang untuk join di komunitas Jambi Funbook itu masih tinggi loh di Kota Jambi gitu. Nah, meskipun kita udah dapat 500 lebih peserta di dalam grup gitu ya, ternyata masih ada yang baru gitu. Masih ada yang baru. Nah, itu jadi semangat kita juga lah sama tim untuk menggaungkan Jambi Funbook, komunitas Jambi Funbook ini ke depannya gitu. Berarti untuk anggota sendiri memang nggak ada batasannya ya, Kak? Tadi kan sudah 500 tuh. Ada yang baru tuh, ada sekitaran berapa tadi yang baru? Yang baru itu ada sekitar 50 orang. 50 orang. Nanti kan ini lagi running nih untuk yang batch 14 nih. Pasti bakal lebih rame lagi kan? Mudah-mudahan doanya. Berarti lebih rame lagi nih. Kira-kira resep dari komunitas ini gimana sih caranya nge-branding komunitas sehingga bisa dikenal nih oleh masyarakat secara umum dan juga khususnya generasi muda? Karena tadi cerita dari Kak JJ ya, katanya minatnya masih tinggi gitu untuk komunitas Jambi Funbook. Iya. Oke. Baik, karena memang di tim kita itu orangnya yang paham tentang analitik media sosial ya, Mas ya. Oke. Jadi memang kita aktif di media sosial Jambi Funbooknya, kayak kita buat konten reels ataupun konten feed. Terus kita aktif juga untuk menggaungkan tadi ya dengan cara mengunjungi beberapa instansi seperti itu. Nah, memang baik, kita potong terlebih dahulu, Kak JJ. Kita akan angkat ini dari penelpon kita interaktif. Silakan. Baik, selamat siang. Selamat siang juga, Yogi Eprianto. Halo. Dari yang saya hormati. Ya, halo juga, Yogi. Halo Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Bisa mendengar suara saya, Yogi Iya. Telanai. Baik Bapak, silakan Bapak. Apa yang ingin didiskusikan terkhusus untuk kedua terima narasumber kasih. kita yang hebat-hebat Ada nih? waktu sedikit. Iya. Ya, adik-adik narasumber yang diundang di TVRI yang saya hormati. Mohon maaf saya tidak menyebutkan nama karena waktu. Tadi banyak saya mendengar, sebenarnya kita bangga ya punya adik-adik seperti ini. Alasannya ya kita punya dasar murwah yang kuat. Masya Allah. Bahwa negara maju itu literasi membaca itu ya harus kuat, harus menjadi kebutuhan. Itu satu. Lantas yang kedua ya tuntutlah ilmu sampai ke negara Cina sampai tua. Jadi itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yogi juga kalau menjadi host yang terkenal harus banyak baca.
public speaking, public PR itu kan, itu harus dikuasai. Nah, adik-adik ini kan juga menurut saya luar biasa. Nah, makanya saya di sini semangat ini tidak bisa putus ini. Jadi artinya ke depan ini kan literasi sudah digital semua. Saya yakin adik-adik ini referensi membacanya luar biasa. Maka kualitas tulisannya pun nanti akan berkualiti dia. Jadi itu pertanyaan dua. Sampai hari ini event-event itu apakah penting harus banyak dilakukan setiap hari untuk mengangkat minat baca masyarakat? Itu pertama. Yang kedua, yang ngomong aja, adik-adik ngomong aja lah. Apa sih harapan ke pemerintah itu untuk mendukung adik-adik dan anak-anak yang lain? Baik, terima kasih Pak Yudi dari Telana yang sudah bergabung juga. Terus juga bertanya nih sama Kak Oli dan juga Kak JJ nih. Mengapresiasi beliau karena memang ada nih sebagian dari anak muda yang join ke komunitas literasi. Terus juga mau bergabung untuk meningkatkan angka literasi digital terkhusus di Provinsi Jambi. Karena ini kan agak susah ya kalau kita ngomong terkait dengan hal ini. Dan beliau juga tadi ada bertanya dua hal. Yang pertama itu kata beliau sampai hari ini event-event itu apakah penting dilakukan setiap hari untuk meningkatkan minat baca atau minat literasi oleh masyarakat. Mungkin saya akan bertanya ke Ibu Guru dulu. Silakan Kak Uli. Iya, kalau sebenarnya kalau dari sisi komunitas ya, kalau seandainya kegiatan itu diadakan setiap hari sih, maksudnya wadahnya siapa yang menaungi gitu kan. Betul. Tapi kita fokusnya ke kualitasnya aja deh. Gitu. Kualitasnya. Walaupun eventnya ibaratkan cuman dalam 1 tahun itu mungkin ada 2 atau 3, tapi kualitasnya memang benar-benar mumpuni dan ibaratnya komunitas ini tidak hanya berkolaborasi sesama komunitas tapi juga instansi terkait. Misal nih contohnya ketika ada event, kebetulan saya guru ya, jadi ada beberapa event itu di sekolah, jadi saya melibatkan komunitas-komunitas yang saya tahui gitu. Jadi mereka benar-benar ibaratnya support dari Rumah Basama juga, support dari buku, kemudian dari Gramedia juga ada buku juga gitu. Nah, jadi dari situ ibaratnya kita sebagai pendidik pun mengupayakan bahwasanya gimana sih caranya anak-anak ini suka dengan membaca, bukan hanya sekedar membaca, tapi benar-benar membaca itu sesuatu hal yang menjadi kebutuhan bagi mereka gitu. Jadi kalau seandainya eventnya diadakan setiap hari ataupun berepisode kan berkelanjutan terus ya, tapi kualitasnya nggak ada dan anak cuman paham membaca tapi tidak paham konteksnya. Karena kan literasi sekarang itu kebanyakan anak itu membaca tapi nggak paham maksudnya apa gitu. Maksud dari apa yang dibacanya. Iya, apa yang dibacanya itu nggak ngerti gitu kan. Apalagi dengan kadang kan di dalam dunia pendidikan itu pun literasi ini kadang nggak berjalan beriringan gitu. Nah, karena kurikulum yang berubah dan segala macamnya, kemudian tuntutan soal dan asesmennya yang semakin hari itu ya ganti presiden, ganti menteri diperbarui lagi gitu kan. Ya, jadi anak-anak ini sebenarnya juga kadang tuh bingung. Ibaratnya kalau sekarang kan literasi numerasi ya bentuk soalnya. Betul. Jadi agak apa ya? Literasi memang nggak bisa dipisah nih sudah sekarang sama numerasi, di mana itu berhubungan dengan angka. Jadi semuanya harus benar-benar literasi dan numerasi. Apapun mata pelajarannya literasi dan numerasi bentuk soalnya. Gitu. Jadi harapan kami ya menjawab soal yang nomor 2 tadi ya, harapan kami ke pemerintah pun sebagai saya seorang pendidik, ibaratnya ya ada sinkronisasi antara program guru dan siswa gitu. Nah, jadi nggak hanya ibaratnya tuh nggak hanya yang teratas yang tahu gimana siklus kurikulumnya, di mana kurikulum ini kan ibaratnya diperbarui nih terus diperbarui, tapi kan implementasinya kemudian 1 tahun kemudian baru bisa diimplementasikan gitu kan. Jadi agak apa ya, mungkin dari pemerintahnya lebih
lebih monitoringnya benar-benar jelas lah gitu, evaluasinya gitu. Nah, yang mana yang paling kita butuhkan sebenarnya. Gitu. Agar lebih efisien juga Iya, ya. efisien dan efektif juga. Oke, baik. Nanti kita akan kembali lagi ya, akan membahas juga bersama Kak Gigi dan juga Kak Uli. Tapi untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Kabar Jambi. Baik, terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan Dialog Kabar Jambi. Dan tadi kita sudah ngebahas banyak ya terkait dengan komunitas literasi, terkait dengan tema kita juga yaitu ruang berbagi bacaan, ruang menciptakan karya. Nah, saat ini saya ingin mendengarkan nih closing statement dari kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio TVRI Jambi. Saya akan ke Kak JJ terlebih dahulu nih. Closing statementnya apa agar nanti komunitas Jambi Funbook ini bisa terus berkembang ke depannya? Silakan, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Iya. Untuk closing statement-nya, barangkali dari saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya sebagai pemuda, kita bukan hanya berinvestasi kepada kopi yang mahal aja ya. Waduh, betul banget. Tapi kita bisa juga berinvestasi kepada hal-hal yang lebih produktif, yang lebih inspiring. Jadi kita bisa memotivasi banyak orang. Barangkali juga dari kegiatan kecil yang kita lakukan, itu bisa membawa perubahan bagi orang lain, apalagi ini terkait literasi ya. Jadi memang harus melakukan pendekatan juga kepada banyak orang, mungkin dari cara penyampaian, cara kita melayani orang juga gitu ya. Jadi memang kepada para pemuda harapannya kita bisa bergerak ke arah yang lebih produktif, yang lebih positif juga, yang lebih oke lagi lah biar Provinsi Jambi juga dikenal, oh ternyata ada loh komunitas yang sangat bagus gitu loh, komunitas literasi yang baik gitu. Nah, jangan lupa join di Jambi Funbook. Jangan lupa join gitu ya, ujung-ujungnya itu. Luar biasa dan mudah-mudahan nanti harapan dari Kak JJ ini bisa terlaksana ya, agar anak muda di Provinsi Jambi itu produktif, bukan hanya yang scroll-scroll aja ya, terus makan, tidur, scroll-scroll itu harus kita hilangkan. Mulailah dari sekarang untuk literasi, minat literasi. Saya akan beralih ke Kak Uli. Silakan Kak, kira-kira apa closing statement-nya? Kalau dari saya pribadi dan mewakili Jambi Karya Raya juga, mengajak kepada seluruh pemuda tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita ingin memperkenalkan juga literasi dan budaya Jambi, di mana kita mari sama-sama menunjukkan bahwasanya Jambi ini kaya loh akan karya. Tidak hanya dari sisi budayanya, tapi sisi literasinya juga kaya akan karya. Itu aja sih. Oke, luar biasa. Dan kami ucapkan terima kasih juga ya kepada Kak Hidayatul Maulidah dari komunitas Jambi Karya Raya, kemudian Kak Jennifer Arda Kurnia dari komunitas Jambi Funbook yang sudah berkenan hadir di studio TVRI Jambi tentunya dalam program Dialog Kabar Jambi dan telah bercerita banyak terus juga menginspirasi bagi generasi muda, dan mudah-mudahan harapannya juga nanti anak-anak muda di Provinsi Jambi ini bisa mengikuti komunitas-komunitas yang positif seperti ini agar nanti kehidupannya itu bisa lebih produktif. Dan tak terasa sudah 1 jam kami menemani pemirsa yang ada di rumah, dan semoga program ini dapat bermanfaat terkhusus bagi generasi muda yang ada di Provinsi Jambi. Dan saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.